memang namanya bulan inklusi keuangan. Ini kan didukung oleh semua industri jasa keuangan, ya, asuransi juga termasuk asuransi. Jadi justru itu di sini kita ini bukan berkompetisi dengan event lain, bukan, malahan sinergi, Mas Edi. Ya, saya kemarin juga memberikan sambutan untuk di acaranya IFEF, Indonesia Financial Expo and Forum, yang diselenggarakan oleh Kontan, ya. Itu juga acara tahunan, dan tahun lalu tidak diselenggarakan karena pandemi, tahun ini diselenggarakan secara virtual. Itu kita bukan kompetisi dengan IFEF, justru ini sinergi gitu ya, karena isinya juga pameran. Semakin banyak channel atau media yang menyediakan informasi, konsultasi untuk diakses, menurut saya semakin baik. Inilah sinerginya. Saya senang sekali kalau diselenggarakannya, yang banyak itu Oktober kan orang bisa pilih aja, ya kan, kemana-mana, ya. Semuanya menarik, luar biasa. Jadi kata kuncinya adalah sinergi. Ini bukan kompetisi, ya, sinergi. Jadi yang penting nanti didorong dari pameran itu ada literasi, konsultasi tadi, kemudian inklusi, bisa buka rekening, akuisisi polis dan sebagainya. Ini semua kita dorong gitu. Jadi justru menurut saya makin bagus. IFEF ini juga 1 bulan penuh gitu. Selama bulan Oktober ada forumnya. Dia menghadirkan pembicara-pembicara. BIK ini sama. Nanti ada expo-nya itu tanggal 18 sampai 2 November expo-nya. Itu Financial Expo. Tapi kalau kegiatannya mulai tanggal 1 sudah jalan gitu kegiatannya, ya. Di mana-mana di daerah-daerah serentak se-Indonesia. Yang kedua tadi mengenai target inklusi, ya, 2024. Oh, ini yang angka inklusi asuransi, ya, tadi, ya. Angka inklusi asuransi yang relatifly masih rendah gini. Jadi begini, kembali lagi kata kuncinya tadi, masyarakat pertama tingkat literasi itu yang akan kita dorong, ya. Memang beberapa waktu terakhir ini ada beberapa masalah di industri asuransi yang dikeluhkan masyarakat. Ini ada beberapa pengaduan kepada OJK. Ini, ya, sebetulnya saya melihatnya dari dua sisi. Dari konsumennya, dia literasinya masih rendah. Mungkin dari lembaga keuangannya, perasuransiannya tidak menjelaskan kepada konsumen dengan baik gitu, ya, ininya. Jadi ya dari dua sisi ini yang akan kita perbaiki gitu, ya. Jadi kita akan educate konsumen, Anda harus paham asuransi itu apa. Dan saya pesan jangan tanda tangan sebelum Anda ngerti. Ya, jangan pura-pura tahu terus parah-parah terus tanda tangan, jangan gitu. Kalau Anda nggak ngerti, minta waktu. Boleh tanya ke OJK, kok ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Telepon aja 157 atau tanya lewat WA, ya. Kita dengan senang hati menjawab. Itu urusannya, soalnya edukasi. Kalau semuanya pinter, kan nggak ada pengaduan, jadi kegiatannya saya di EPK juga kurang gitu kalau nggak ada yang ngadu. Jadi kita dorong semuanya harus pinter gitu, ya. Dari si perasuransian juga kita dorong, Anda kalau jual produk, tolong dijelaskan sejelas-jelasnya ke konsumen. Jangan disuruh tanda tangan sebelum dia ngerti benar, ya. Jangan suruh parah-parah gitu sebelum ngerti benar, supaya nggak ada komplain di kemudian hari gitu. Nah, itu ini. Kemudian target ini memang begini. Waktu setting target itu 90% itu di ininya sebelum pandemi itu setting targetnya itu. Kepresnya memang muncul di tahun 2020, tapi settingnya 90% tahun 2024 itu sebelum pandemi. Bayangannya, moda untuk tadi itu literasi, moda untuk inklusinya semua kan face to face. Pamerannya face to face di daerah. Sekarang ini berubah moda menjadi virtual, menjadi online. Nah, ini tadi saya katakan kalau untuk edukasi bisa lebih cepat. Untuk inklusinya dalam hal tertentu itu juga lebih cepat tadi yang tabungan pelajar atau kejar. Karena
sekarang ini ada produk yang basic saving account. Ini khusus, ini saya cerita untuk yang pelajar. Basic saving account itu kan mereka nggak pernah tadi yang saya cerita, pelajar itu senang lihat saldonya naik terus, nggak diambil-ambil sampai nanti selesai akhir tahun atau mereka lulus baru diambil uangnya gitu ya. Sehingga ya memang dibatasi frekuensi pengambilan, kemudian dibatasi. Tapi ternyata cocok itu, sesuai kebutuhannya dengan pelajar itu. Jadi ada itu banyak dan itu bertambah terus. Inklusi untuk semua ya, untuk pelajar yang masih muda sekalipun harus dapat akses itu. Nah, target untuk asuransi berapa? Saya terus terang waktu itu belum punya target khusus ya, tapi memang dari hasil survei 2019 yang paling banyak dipahami itu adalah dari sisi sektor perbankan, pegadaian, dan multifinance atau perusahaan pembiayaan. Pasar modal itu paling rendah. Asuransi, dana pensiun juga lebih rendah lagi ya. Setelah itu baru pasar modal. Tapi akhir-akhir ini di masa pandemi tiba-tiba ini yang di sektor pasar modal meningkat pesat. Saya cerita sedikit bahwa di masa pandemi ini saja dari tahun 2020 ke 2021 ini penambahan jumlah investor di pasar modal itu sangat pesat. Yang penambahannya itu sekitar 2.300.000 orang. Yang awalnya itu hanya 3.800.000 menjadi 6.100.000 dalam waktu singkat. Dan itu setelah dicek lebih dalam adalah kelompok millennials. Kelompok millennials, Gen Y, Gen X, itu ya di situ. Anak-anak muda, ya mungkin dugaan kita sementara, mereka yang biasanya tadi saya setuju kata Bu Dana, mereka itu kalau punya uang dihabiskan untuk pengalaman, jalan-jalan karena investasi jangka panjang, itu betul. Tapi di masa pandemi, mobilitas terbatas, sepertinya terus mereka mengalihkan spendingnya ke investasi. Menurut saya positif, tapi kembali lagi, mereka harus dibekali dengan literasi yang cukup, ya, yang memadai. Jadi kita terus melakukan edukasi, apa sih reksadana, risikonya ini, Anda jangan terlalu ikut influencer, Anda harus paham gitu. Ya, risikonya apa harus paham. Itu terus kita dorong. Karena ini tiba-tiba tambah 2,3 juta investor dengan single ID ya investornya itu. Jadi memang betul-betul investor baru. Saya mohon maaf target untuk asuransi saya belum bisa mentargetkan berapa, tapi kalau inklusi secara menyeluruh saya kok optimis itu 2024 akan tercapai ya. Mudah-mudahan sebelumnya ini. Jadi dengan metode digital ini bisa lebih cepat. Mudah-mudahan bisa menjawab itu Pak Edi ya. Saya mohon maaf yang terakhir tadi, target untuk asuransi berapa saya belum bisa punya angkanya. Yang strategi untuk meningkatkan inklusi dan literasi asuransi, Pak? Oh, strateginya itu tadi ya, edukasinya saya juga begitu, bahwa pemegang polis itu harus paham betul strateginya, mengedukasi mereka tuh itu ya. Mereka harus paham betul apa sih. Karena begini, untuk asuransi kesehatan, banyak keluhan, pemegang polis itu tidak paham, apa sih bedanya pengobatan dengan pemeriksaan? Jangan-jangan di kita juga belum paham ya. Lah kalau orang diperiksa, ini biaya pemeriksaan sekian. Lah biaya pengobatannya berapa? Nggak paham, ya kan? Terus apakah punya penyakit sebelumnya dan sebagainya. Yang ini yang kita educate mereka, ya. Kalau ngisi form mau apply polis itu ya harus diisi dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai nanti ketika klaimnya ditolak, ya kita kan memfasilitasi. Kita cek ternyata si pemegang polis ini pernah sakit apa, di opname di mana. Waduh, nggak sempat, tidak pernah dinyatakan di dalam aplikasi polis itu. Selama ini sehat-sehat aja. Ini menyebabkan ada masalah, sengketa itu ada beberapa ya, tapi juga sama. Nanti strateginya selain itu juga nanti di pelindungan konsumen, kita inginnya apa? Ini banyak sengketa di sektor asuransi yang antara konsumen dengan perusahaan perasuransian sama-sama tidak bisa membuktikan bahwa mereka sudah menjelaskan dengan baik dan konsumennya sudah
sudah dijelaskan dengan baik. Ketika kita fasilitasi, buktinya apa? Nggak ada. Dari sana juga nggak ada. Waduh, ini kan sulit ya. Jadi nanti perlu ada pembuktian. Yang saya usulkan, ya kalau bisa direkam lah ya. Jadi rekaman itu mestinya akan jadi pembuktian. Ini loh buktinya, waktu direkam itu udah dijelaskan. Si pemegang polisnya udah bilang, ya saya jelas ini, itu, gitu kan. Bisa gitu ininya. Nah, itu strategi-strategi yang ini tapi sedang aturannya itu sedang kita diskusikan, public hearing, kita sedang minta tanggapan dari industri seperti apa nanti. Karena begini, pelindungan konsumen itu harus kuncinya itu balance atau seimbang antara kepentingan konsumen dengan kepentingan industri. Gitu ya. Jadi harus seimbang, nggak bisa konsumen sering mengeluh, itu OJK memenangkan industri, nggak benar. Harus dua-duanya, ya, harus dua-duanya. Jadi seimbang. Karena kalau kita terlalu ketat, itu industri nggak bisa tumbuh pengaturannya. Tapi kalau pengaturan konsumennya terlalu, pelindungan konsumennya terlalu loose, itu trust dari konsumen akan kurang. Jadi harus balance supaya konsumen tetap trust, percaya dengan industri, dan industri bisa tumbuh berkembang karena aturannya itu memungkinkan untuk terus berkembang. Kuncinya di kata keseimbangan atau balance tadi.